Ibu Bapak sekalian. Jadi benar adanya bahwa sejak hari Jumat yang lalu pasien SN ini dikirim dari rumah sakit sebelumnya ke RSCM untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan. Dan kemudian hari Jumat tersebut, Sabtu dan sampai dengan hari Minggu ini, serangkaian wawancara medis dan kemudian pemeriksaan jasmani serta beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dilakukan untuk dapat kemudian menyimpulkan bagaimana kondisi kesehatannya dan kemudian memberikan penata laksanaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hingga akhirnya pada hari Minggu ini tim dokter di RSCM menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada indikasi lagi untuk dirawat inap. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudiono. Segini disilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan KPK, Bapak Dirut RSCM, tim dokter mati. Kami dari ID mendapatkan permintaan dari KPK hari Jumat tanggal 17 untuk membentuk tim dalam memberikan second opinion. Sejak hari Jumat itu pula kemudian kami langsung berkoordinasi dengan tim dari KPK. Kami juga langsung membentuk tim untuk pakar spesialis yang terkait dengan laporan temuan first opinion dari tim RSCM, yang kemudian kita lakukan proses pemeriksaan sebagai second opinion dari first opinion yang ditemukan oleh tim dari RSCM. Karena tim dari RSCM bekerja sebagai treating doctors-nya, sebagai tempat yang rujukan dari rumah sakit yang sebelumnya. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia bertugas sebagai assessing dokternya untuk memberikan second opinion dari first opinion yang dilaporkan dari tim dari RSCM. Hasil pemeriksaan dari assessing dokter dari tim Ikatan Dokter Indonesia kami langsung melaporkan kepada KPK pada hari ini, dan tentunya semua hasil itu hanya kami serahkan kepada KPK. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada tambahan mungkin Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim second opinion dari ID, saya bersama dengan Prof. Agus Purwatianto dan cukup banyak dokter anggota tim melakukan assessment, penilaian, kemudian laporannya secara tertulis sudah kami sampaikan kepada KPK. Terima kasih. Prof. Agus. Oke, terima kasih. Itu pengantarnya. Saya kira sudah cukup jelas tadi Pak Laude menegaskan juga bahwa ada kerjasama yang kuat tentu saja antara KPK, ID dan juga RSCM, karena memang kita berangkat dari kesaling percayaan masing-masing akan bertugas secara profesional. Jadi semoga ini semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi ke depan. Kemudian tadi juga ditegaskan proses di RSCM sudah berjalan sejak hari Jumat sampai dengan malam ini, dan kurang lebih kesimpulan akhirnya tadi yang disampaikan bahwa sudah tidak diperlukan rawat inap gitu ya. Dan dari ini juga sudah bekerja dan berkoordinasi juga sejak hari Jumat ya Pak ya, dan hasilnya sudah disampaikan pada KPK. Intinya kalau dipertanyakan apakah sudah bisa dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan dalam proses penanganan perkara itu sudah dapat dilakukan. Kita buka sekitar 1 atau 2 sesi pertanyaan. Mohon untuk sesi pertama mohon disebutkan dari mana dan ditujukan pada siapa pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Mas. Terima kasih. Dari media Indonesia bahwa menurut keterangan dokter sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur RSCM maupun dan diverifikasi oleh tim dokter dari ID,
bahwa yang bersangkutan tidak memerlukan lagi rawat inap. Setelah diakses selama 2 hari, dari hari Jumat, hari Sabtu, dan hari ini. 3 hari sebenarnya seluruhnya. Oleh karena itu, maka sesuai dengan standar dan prosedur, maka pembantarannya tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, maka mungkin akan ada pemindahan dari sini ke tahanan di KPK. Seperti itu. Sedangkan kondisi terakhirnya nanti akan dijelaskan salah satu dari Pak Direktur, mungkin bisa menjelaskan apa-apa saja, tapi tidak semua kondisi kesehatan itu bisa dijelaskan, mungkin yang secara umum saja. Soal yang berhubungan dengan berapa biaya KPK, terus terang saya belum tahu, tapi biasanya akan dihitung karena RSCM itu adalah rumah sakit rujukan nasional, maka pasti akan dibicarakan dengan KPK. Yang jelas memang KPK harus menanggung biaya yang berhubungan dengan ini. Seperti itu. Tapi jumlahnya saya tidak tahu. Ya, nanti akan kita informasikan apakah malam ini akan dipindah atau tidak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi setelah melakukan pemeriksaan selama 3 hari ini, seperti tadi telah disampaikan bahwa saat ini sudah tidak terdapat lagi indikasi untuk dirawat inap. Mengenai kondisi medik selanjutnya lebih rinci, tentu saja karena sumpah jabatan kedokteran dan atas nama privasi pasien tidak dapat diungkapkan secara rinci. Tapi semuanya sudah didokumentasikan dan diserahkan kepada KPK untuk proses selanjutnya. Saya perlu tambahkan lagi bahwa di samping keterangan kondisi pasien itu diserahkan kepada KPK, juga diserahkan kepada yang bersangkutan. Perlu juga kami sampaikan tadi, apakah dihadiri oleh pengacaranya? Ya, dihadiri oleh lawyer. Jadi di samping keluarga yang bersangkutan dan oleh penasihat hukum beliau. Terima kasih. Jadi kami tidak bicara dari sisi apakah penilaian, karena apa yang kita temukan pada saat ini, baik itu yang sudah dilakukan first opinion dari tim dari RCM dan juga di-assess oleh tim assessing dokter dari tim ini, maka saat ini dan pada pemeriksaan itu yang kita jadikan dasar. Jadi kami tidak bicara menganalisa dari pernyataan-pernyataan sosial media, pernyataan dari kuasa hukum, atau pernyataan dari foto-foto, tapi kita mengakses sesuai dengan kaidah kedokteran di dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di dalam pendidikan kedokteran. Yaitu mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita tunjang dengan pemeriksaan penunjang, dan kita lakukan sebuah diagnosis untuk kemudian bicara tentang apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan pemeriksaan. Sebatas itu aja. Jadi kita nggak menganalisa dari apakah itu ada hal yang salah dari sebelumnya atau tidak. Yang lain dulu. Jadi mohon Pak Laude menjawab yang saya kira teknisnya tentu belum harus kita koordinasikan dengan penyidik ya, apakah kali ini ditolak lagi berita acaranya atau sejenisnya. Namun tadi barusan saya dapat informasi dari tim penyidik bahwa memang direncanakan pemindahannya akan dilakukan malam ini. Nah, terkait dengan aspek medis dan yang Jadi lain. saya ingin tambahkan sedikit. Ini nanti akan dijawab oleh teman dari Direktur RCM dan dari ID, tetapi saya ingin menambahkan mengapa butuh waktu sampai 3 hari untuk memastikan. Saya pikir makin lama dan makin teliti pemeriksaannya itu makin baik. Karena menurut kami dari KPK bahwa ini harus semua yang ditersangkakan oleh KPK dan mengalami dari segi kesehatan belum bisa dipastikan fit 100%, maka pasti kami minta petunjuk dari dokter. Oleh karena itu, mengapa sampai 3 hari nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tibanya di sini hari Jumat itu siang, ya. Dan yang dilakukan itu memang proses wawancara medik itu tidak bisa serampangan.
saja. Secara profesional ada SPO yang harus diikuti, tata cara untuk melakukan wawancara medis tersebut secara terstruktur. Kemudian setelah dilakukan wawancara medis, diharuskan melakukan pemeriksaan jasmani, juga dengan tata aturan yang terstruktur, secara sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan untuk mengkonfirmasi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan jasmani, tentu saja dibutuhkan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tambahan untuk mengukuhkan diagnosis apa yang sebenarnya terjadi. Dan pemeriksaan penunjang tersebut tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa saja tidak hanya satu atau dua, itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah itu proses analisis apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian setelah analisis ditetapkan langkah-langkah penata laksanaan yang dibutuhkan, apakah langkah untuk proses diagnosis lebih lanjut, apakah langkah penata laksana pengobatan dan seterusnya. Sehingga memang tidak mungkin dilakukan katakanlah hanya dalam waktu 1 hari, dilakukan sesuai dengan kebutuhan waktu yang memang dibutuhkan untuk itu. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya ada sedikit dokter tambahan sedikit. Sekali lagi saya ingin mengulang rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari KPK dan seluruh insan di KPK kepada PD, kepada RSCM, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kapolri dan Wakapolri yang telah membantu secara maksimum mulai dari untuk menjaga keselamatan dari yang tersangka maupun semua operasi-operasi yang berlangsung selama ini. Saya pikir demikian dan terima kasih atas kerjasama dari media, dan kami berharap bahwa proses penyelesaian perkara ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Terima kasih.